Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Kamis pagi ini tanggal 14 Desember 2023. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Apalagi di bulan Desember, harinya Tuhan, kita melaksanakan ibadah Natal penuh dengan sukacita. Karena sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023, memasuki tahun yang baru, berserah total kepada Tuhan. Biar tiap hari, tiap saat Tuhan pimpin hidup kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti yang tadi malam kita dengar firman Tuhan, bahwa ada seorang ibu yang mengandalkan murid-muridnya Tuhan Yesus supaya bisa menyembuhkan. Itu berarti mengandalkan kekuatan manusia, tidak berharap kepada Tuhan. Tapi bagi kita berharaplah kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datanglah penolong kita. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak berkuasa atas apapun, yang berkuasanya Tuhan Yesus. Kita nanti baca Kejadian 29 ayat 18 sampai 35. Perjalanan Yakub. Yakub penuh dengan tantangan dan perjalanan hidupnya. Tapi karena ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, akhirnya Yakub berjumpa dengan Rahel di rumah Laban, omnya sendiri itu saudara. Ya, oleh karena itu mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kita serahkan setiap langkah hidup kita, percaya Tuhan yang pimpin hidup kita. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Haleluya. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkati kita mengandalkan Tuhan Yesus, sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Serahkan semuanya kepada-Nya dan percayalah pada Yesus. Maka Tuhan akan bertindak atas kita. Dia pimpin hidup kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kejayaan, kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Serahkan semuanya pada Yesus. Semuanya Tuhan campur tangan menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Pada pagi hari ini kami mau baca firman-Mu, firman-Mu sumber kehidupan. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mau baca firman Tuhan, mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 14 Desember 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Benar dalam pujian, ku tahu siapa yang pimpin masa depan hidupku. Yang jelas firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya, menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, hanya Yesus, tidak yang lain. Maka janji Tuhan ayat ke-8 Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tidak pernah berhenti menghasilkan berkat Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan. Mari tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Seperti di dalam cerita ini kita baca nanti, Yakub begitu indah. Biarpun diusir dari orang tuanya, akan dibunuh Esau, tapi hidupnya Yakub ada penyertaan Tuhan, karena Yakub membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Demikian mari kita semua membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Silakan masalah, hambatan terjadi, rintangan apapun, tapi ujung-ujungnya Tuhan pasti memberikan jalan keluar, karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Berjalanlah bersama Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, kita punya pengalaman banyak, pengalaman yang sempurna bersama Tuhan, pengalaman yang begitu indah, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Kejadian 29 ya. Puji Tuhan ayat 18 lanjutan dari kemarin. Ya, kemarin kita baca dari ayat 1 sampai 17. Sekarang kita baca dari ayat 18 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Wow, ternyata setiap langkah hidup Yakub disertai Tuhan ya. Dia pergi dari rumah orang tuanya, pada waktu dijumpa di Betel, harusnya tanah itu lus, jumpa di Betel, ternyata mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Yakub ambil batu, taruh kepalanya di atas batu, batu adalah Kristus. Kalau kita andalkan Tuhan, firman Tuhan diberkati. Maka di sini ketemu dengan Rahel ya. Apa yang berikutnya saudara ya? Yakub cinta kepada Rahel, sebab Rahel itu cantik, elok parasnya, ya seperti ayat 17. Dan saud Laban ayat 19 saudara, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Wow, Laban papanya Rahel tahu Yakub cinta kepada Rahel.
ya, dan Laban orang tuanya setuju. Wow, Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya ada seorang anak pemuda, ya, anak kita mencintai seorang gadis yang cantik luar biasa, dan ternyata respon pada orang tua dari perempuan itu, dia sangat meresponnya. Wah, bahagianya kita, ya, bahagia anak itu, ya. Oleh karena itu bahagian di sini kuncinya kalau bersama dengan Yesus. Dalam kehidupan kita sama, Bapak. Kalau kita punya masalah, punya pergumulan apapun, ya, apapun yang kita bawa di dalam doa, kalau Tuhan buka jalan, begitu indah berjalan bersama Yesus. Jadi Yakub mengalami perjalanan indah karena janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan berikutnya. Berikutnya kita baca. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wah, luar biasa, saudara. Ya, karena Yakub disertai Tuhan seperti di dalam Alkitab ini cocok. Mungkin pegangan Yakub ini, saudara, ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, haleluya. Kelihatan Yakub berpegang pada ayat firman ini, saudara. Karena merasa bekerja 7 tahun, ya, dianggapnya seperti berapa hari. Karena sukacitanya mendapatkan Rahel, anak dari Laban. Karena ada Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita. Masalah silakan boleh datang, tapi Tuhan menyertai kita. Karena firman Tuhan, dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka pentingnya kita akrab, intim dengan Tuhan, sehingga langkah-langkah hidup kita dibuat berhasil dalam nama Yesus. Amin. Berikutnya ayat 21. Sudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikan kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Oh, dahsyat, sudah bekerja 7 tahun seperti berapa hari, ya. Dia minta kepada Laban janjinya, Rahel istriku mana dia, akan ku ambil untuk menikah. Wah, luar biasa. Terus apa saat Laban, saudara? Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Perhatikan, saudara. Ini sudah cara-cara yang sebetulnya tidak sesuai firman, saudara, ya. Ini seringkali manusia seperti akal-akalan ini, ya. Tapi mari kita mau berharap kepada Tuhan, ya. Di sini ada Alkitab itu sempurna. Diceritakan semua liku-liku kehidupan manusia. Liku-liku Yakob yang tadinya pernah membohongin Esau, kena akibatnya di sini, saudara. Dia mencintai Rahel, tetapi apa yang terjadi? Mari kita baca berikutnya, ya. Ayat 25. Tapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Yakub mengalami kehidupan yang pahit, ya. Yang ngomong pada Laban marah, mengapa engkau menipu aku? Yakub mungkin sadar, karena dulu Yakub pernah membohongin siapa? Ishak. Pada waktu Ishak akan memberkati Esau, ya, kata Ishak, wow, ya, suaranya suara si Yakub, tapi tubuhnya si Ishak ini bagaimana? Tapi Yakub jawab, ini aku Esau, berarti bohong, ya. Akibatnya orang ada hukum tabur tuai. Maka belajar kita jangan main-main dosa, tapi belajar tulus hati, ya, berkenan sama Tuhan. Terus apa berikutnya? Ada 26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ya, ini sudah tradisi orang Ibrani zaman-zaman dulu, ya. Memang kalau ada kakak adik perempuan, ya, soyogyanya kakaknya dulu menikah dulu baru adiknya. Ini jangan dibalik. Ral adiknya Lea, ya, nggak bisa, ya. Ayat 27, kenapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pada 7 tahun. Wow, saudara. Jadi setelah 7 hari tambah, ya, menikah dengan Lea, dan baru kerja lagi dengan Laban 7 tahun, baru mendapatkan Rahel, saudara. Ya, berikutnya. Maka Yakub berbuat demikian, ia mengenapi ke 7 hari perkawinan dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anak itu menjadi istrinya. Wah, setelah 7 hari tambah 7 tahun. 7 hari karena tradisi harus menikah 7 hari dengan kakaknya namanya Lea. Setelah itu baru bekerja ke 7 tahun, saudara. Apa yang lagi buruknya? Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel anak itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel, juga malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi, karena demi cintanya Yakub pada Rahel.
apa yang menjadi persyaratan Laban, diikuti sudah kerja 7 tahun, yes, nggak ada masalah. Karena firman Tuhan katakan, ada dia Yesus yang memberikan kekuatan. Ya, di firman Allah saya mau baca lagi Filipi 4:4 ayat 13. Ini menjadi pegangan kita bersama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, supaya dalam segala sesuatu kita andalkan Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita. Maka kalau Tuhan yang terutama, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita, Tuhan yang memberkati kita. Terus berikutnya saya membaca ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Wow, saudara. Jujur, Lea tidak dicintai oleh si Yakob. Tapi Rahel dicintai, justru Rahel itu mandul. Lea dicap sama Tuhan, dibuka rahimnya. Jadi Bapak Ibu kalau punya istri, saya berdoa kalau ada mungkin yang kandungannya ditutup sama Tuhan, minta ampun, berdoa kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak berkamusdal. Ini buktinya. Lea berdoa kepada Tuhan, dibuka rahimnya. Tapi Rahel mandul. Terus apa berikutnya? Ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaranku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Wow, ini anak pertama dari Lea, anak Ruben. Karena itu dicinta, ya. Tuhan telah memperhatikan kesengsaranku. Sekarang tentu aku dicinta oleh suamiku. Siapa? Yakob, ya. Jadi Tuhan mendengar setiap kesengsaran kita. Apa menjadi pergumulan kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Haraplah kepada Tuhan. Ya, ini anak pertama dari Ruben. Terus berikutnya, mengandunglah pula lah ia, lalu melahirkan seorang laki-laki. Ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Nah, jadi ada Ruben, ada anak namanya Simeon. Ini anak Yakob dari istri yang pertama, Lea. Ya, jadi ada Ruben, ada Simeon. Ya, terus berikutnya ayat 34, mengandung pula lah ia dan melahirkan seorang anak laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya menamai anak itu Lewi. Wow, saudara, Tuhan karuniakan dahsyat. Saudara. Di sini kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita melihat kekuasaan Tuhan. Dia sanggup melakukan yang manusia tidak bisa kerjakan. Bagi Tuhan tidak bermustahil. Jadi anak Lea sudah 3 saudara. Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi. Terus kita baca ayat terakhir 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekalian aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Anak yang paling kecil Yehuda dari Yakub istrinya Lea. Mari kita hafal ya. Jadi Lea dari Yakub menghasilkan 1 Ruben, dan kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda. Ya, nanti berikut besok akan lanjutkan episode berikutnya. Yang penting di sini kita belajar setiap langkah hidup Yakub ada penyertaan Tuhan. Biarpun ada masalah, dia ditipu. Karena dia ingat waktu dia pernah membohongi Esau, membohongi papanya Ishak, dia kena resikonya, ada hukum tabur tuai. Tapi buat kita semua, kalau seandainya punya masalah, punya pergumulan, berdosa kepada Tuhan, segera minta ampun, datang kepada Yesus. Karena bagi Tuhan tidak bermustahil. Yang penting di sini ada pertobatan. Hidup adalah untuk Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak bermustahil. Asal kita datang minta ampun sama Tuhan. Biar masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Berjaga dan berdoa. Percaya kepada Tuhan, setiap kita tidak terlepas dari masalah. Seperti Yakub selalu dihadapi masalah. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersyukur. Bersyukur, jangan pernah bersungut-sungut. Berterima kasih apa yang kita alami. Kita bersyukur kepada Tuhan dan selalu minta ampun. Berharap kepada Tuhan. Karena janji Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.